Legenda Timnas Indonesia minta Shin Tae-yong dipecat. Legenda Timnas Indonesia, Anjas Asmara, menilai ada baiknya PSSI memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih skuad Garuda. Penilaian itu muncul karena dalam pandangannya Shin Tae-yong gagal mendongkrak performa Timnas Indonesia. Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Sejauh ini banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI segera memperpanjang kontrak pelatih 53 tahun tersebut. Pencinta sepak bola nasional melihat Shin Tae-yong telah memberikan progres yang optimal kepada Timnas Indonesia. Sebut saja meloloskan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia, hingga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Namun, sederet hasil di atas belum cukup membuat puas Anjas Asmara sang legenda Timnas Indonesia di era 1970-an. Dalam wawancaranya dengan pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly, Anjas Asmara mengatakan belum cukup puas dengan kualitas Shin Tae-yong menangani Timnas Indonesia. Apa yang dikerjakan ST selama 4 tahun ini? Minta naturalisasi, sudah diberikan. Tapi permainan membosankan. Malah parkir bus. Dia nggak bisa membuat anak-anak kita bikin gol. Malah kebobolan gol yang banyak, kata Anjas Asmara. Terlepas dari kritikan di atas, masih ada banyak event yang dijalani Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Pada Maret dan Juni 2024, Timnas Indonesia total melakoni 4 laga di lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya pada 15 April hingga 3 Mei 2024, Timnas Indonesia U23 akan ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia. Pelatih SC Heerenveen izinkan Nathan Choyaon ambil sumpah WNI. Pelatih SC Heerenveen, Kees van Wonderen, dikabarkan sudah mengizinkan sang pemain, Nathan Choyaon, untuk mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan. Namun, Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan belum tahu secara pasti kapan pemain 22 tahun tersebut mengambil sumpah WNI. Satu hal yang pasti, Nathan Choyaon sudah mendapatkan lampu hijau dari sang pelatih. Nathan Choyaon sedianya mengambil sumpah WNI pada Desember 2023, berbarengan dengan Jay Itzes. Namun, Nathan Choyaon tak bisa menjalani prosesi tersebut karena aktivitas padat sang klub saat itu, Swansea City. Sekadar diketahui, klub-klub Inggris menjalani periode festival atau sibuk pada periode Desember-Januari. Karena itu, Nathan Choyaon harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan status WNI. Sekarang atau per Januari 2024, Nathan Choyaon dipinjamkan Swansea City ke SC Heerenveen. Harapannya perpindahan ini tak hanya mempermudah proses naturalisasi Nathan Choyaon, juga menambah menit tampilnya. Semenjak gabung Swansea City pada musim panas 2023, Nathan Choyaon tak pernah bermain di tim senior. Ia lebih banyak dimainkan di tim U21 Swansea City. Satu hal yang pasti, kehadiran Nathan Choyaon sangat penting bagi Timnas Indonesia. Tidak hanya untuk tim senior, tapi juga U23. Pada Maret 2024, Timnas Indonesia 2 kali menghadapi Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya pada 15 April hingga 3 Mei 2024, Timnas Indonesia U23 ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Ketum PSSI turun tangan lobi klub agar lepas 6 pemain abroad Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turun tangan melobi klub agar melepas 6 pemain luar Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024. Kabar itu disampaikan anggota Exco PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia U23, Endri Irawan. Menurut Endri Irawan, Erick Thohir sudah melakukan komunikasi sejak lama. Hal itu agar lobi-lobi berjalan maksimal sehingga 6 pemain luar Timnas Indonesia U23 dapat ambil bagian di ajang 2 tahunan tersebut. Jika acuannya ke skuad Piala Asia 2023, ada 6 pemain luar yang dapat diberdayakan untuk Timnas Indonesia U23. Mereka ialah Pratama Arhan, Suwon FC, Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, Elkan Bagot, Bristol Rovers, Ivar Jenner, FC Utrecht, dan Rafael Stuik, ADO Den Haag. Kehadiran pemain-pemain di atas dibutuhkan agar Timnas Indonesia U23 dapat bersaing di Piala Asia U23 2024.
Sekadar diketahui, PSSI menargetkan Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong cetak rekor sebagai pelatih timnas Indonesia terlama jika perpanjang kontrak sampai 2027. Shin Tae-yong cetak rekor sebagai pelatih timnas Indonesia terlama jika perpanjang kontrak sampai 2027. Pelatih 53 tahun itu diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 29 Desember 2019. Saat itu, Shin Tae-yong dikontrak PSSI hingga 31 Desember 2023 atau selama 4 tahun. Shin Tae-yong pun dibebankan memegang 3 kelompok tim nasional, yakni U20, U23 dan senior. Beberapa bulan jelang kontraknya berakhir pada Desember 2023, Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan masa bakti dari PSSI hingga 30 Juni 2024. Kontrak jangka pendek diberikan kepada Shin Tae-yong karena timnas Indonesia menjalani sejumlah agenda dari Januari-Juni 2024. Sebut saja Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, apakah Shin Tae-yong bakal diperpanjang kontraknya ketika berakhir pada 30 Juni 2024? Melihat gelagat yang ada sekarang, peluang Shin Tae-yong mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI sangat besar. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Shin Tae-yong bakal dikontrak sampai 2027 jika memang layak mendapat kontrak tambahan. Hanya saja, sekalipun Shin Tae-yong bertahan di timnas Indonesia hingga 2027, total 8 tahun, pelatih asal Korea Selatan itu belum memegang status juru taktik terlama yang pernah menangani skuad Garuda.